lihat ini, Pak. Ujarnya dengan nada sedikit pamer. Hadiah anniversary keempat dari suami saya. Bagus, kan? Rico menatap liontin itu sekilas sebelum kembali menatap wajah Melody dengan ekspresi datarnya yang khas. Hanya kalung? Tanyanya santai, tanpa sedikit pun terlihat terkesan. Melody langsung mendelik. Hah? Maksudnya hanya kalung? Ini cantik banget. Tahu? Bukan cuma perhiasan biasa. Ini lambang cinta dan kesetiaan. Rico menghela napas pendek. Kesetiaan? Ya. Gumamnya pelan, seolah berbicara pada dirinya sendiri. Melody yang tidak menyadari nada skeptis di suara Rico justru semakin bersemangat. Iya dong. Friends memang sibuk kerja, tapi dia tetap romantis. Bahkan, dia bilang aku harus selalu pakai ini, supaya dia tahu kalau hatiku masih miliknya. Rico mengangkat sebelah alis, menatap Melody dengan ekspresi yang sulit ditebak. Lalu, dengan nada datar khasnya, ia berkomentar. Kalau butuh kalung untuk memastikan kesetiaan seseorang, berarti ada sesuatu yang salah. Melody terdiam sejenak, lalu mendengus. Duh, Pak. Kenapa sih selalu serius? Saya lagi bahagia, loh. Rico tidak menjawab. Ia hanya menatap Melody dengan pandangan tajam yang membuat wanita itu sedikit tidak nyaman. Entah kenapa, tatapan itu terasa seperti peringatan. Tapi, Melody terlalu sibuk menikmati perasaan bahagianya. Ia tidak peduli dengan mulut pedas bosnya itu yang tidak bisa membiarkan orang lain bahagia. Secara bosnya itu memang terkenal sangat menyebalkan. Untung Melody ndak black. Jadi, ia masih sanggup bertahan dengan bos judes, galak, dingin dan angkuh seperti Rico. Bab 3, Lembur. Melody mendekat ke meja Rico dengan tangan bertopang di pinggang. Pak, serius deh. Kapan nikah lagi? Hidup tuh jangan terlalu dingin kayak kulkas. Sesekali bucinan dong. Rico yang sedang membuka laptopnya berhenti sejenak. Pandangannya beralih ke Melody yang kini menatapnya dengan senyum menggoda. Kenapa tiba-tiba ngomongin pernikahan? Tanyanya datar. Melody terkekeh. Ya gimana? Pak, saya ini karyawan yang baik. Loh, prihatin aja lihat bosnya kerja mulu. Pasti hidupnya sepi, kan? Rico menyandarkan punggungnya di kursi, menatap Melody dengan tatapan skeptis. Hidupku baik-baik saja tanpa bucin. Melody langsung mendecak, lalu melipat tangan di dada. Ah, pasti masih trauma sama mantan istri, ya? Duh, Pak, hidup nggak selamanya tentang masa lalu, loh. Rico tidak langsung menjawab. Ada kilatan tajam di matanya, tapi hanya sebentar sebelum kembali netral. Pernikahan bukan sesuatu yang harus dipaksakan, ucapnya santai. Kalau ujungnya dikhianati, buat apa? Melody terdiam sesaat. Ia tahu kalau Rico bercerai karena mantan istrinya selingkuh. Namun, baru kali ini pria itu berbicara langsung tentang hal itu. Tapi, sebagai Melody yang tidak suka suasana tegang, ia menepuk meja dan berkata, Ya ampun, Pak. Masa udah sekeren ini masih trauma? Harusnya Pak Rico tuh cari cewek yang bisa bikin lupa sama pengkhianatan itu. Rico menatapnya, lalu menyeringai tipis. Kayak kamu, misalnya? Melody terkejut. Hah? Bukan maksud aku. Rico tertawa kecil melihat ekspresi gugup Melody. Santai. Aku nggak tertarik cari istri baru, apalagi untuk sekadar bucin. Melody mendengus kesal. Ya udah deh, kalau Pak Rico mau jadi duda galak selamanya, saya nggak bisa maksa. Rico hanya mengangkat bahu, kembali fokus ke laptopnya. Namun, saat Melody berbalik dan berjalan keluar, ia berkata pelan. Bucin itu cuma manis di awal, Mel.
Nanti kalau sudah terbiasa, salah satu pasti mulai bosan. Melody berhenti sejenak, menoleh ke belakang. Kata-kata itu, kenapa terasa menusuk? Ia menggelengkan kepala cepat, mengusir pikiran aneh yang mulai muncul di benaknya. Tentu saja, itu tidak berlaku untuk dirinya dan Franz. Hubungan mereka baik-baik saja, kan? Hari itu hujan turun rintik-rintik. Langit sore berubah kelabu, dan sebagian besar karyawan sudah bersiap pulang, menyelamatkan diri dari cuaca mendung dan deadline yang memusingkan. Tapi tidak dengan Melody. Ia baru saja kembali ke ruangannya setelah meeting singkat. Belum sempat duduk, layar monitor menampilkan notifikasi chat internal dari satu nama yang membuatnya otomatis merapikan rambut. Rico Arshavindra Wirantara Pak CEO. Ke ruangan saya sekarang. Melody mengerutkan kening. Antara heran dan penasaran, ia berdiri dan segera menuju ruangan si bos dingin yang terkenal dengan ketegasan dan minim senyum itu. Begitu pintu terbuka, aroma kopi hitam menyapa indera penciumannya. Rico duduk di belakang meja dengan wajah serius seperti biasa, tangan menekan touchpad laptopnya sambil menatap layar. Silakan duduk, ucapnya tanpa menoleh. Melody patuh. Ada yang bisa saya bantu, Pak Rico? Rico akhirnya mengalihkan tatapannya. Saya butuh kamu lembur malam ini. Ada data yang harus direvisi untuk presentasi investor besok pagi. Melody tidak langsung menjawab. Ia hanya mengangguk pelan, lalu tersenyum. Baik, saya siap lembur. Rico sempat terdiam. Kamu tidak tanya berapa lama? Atau protes? Biasanya hobi protes kalau pulang kemalaman. Melody nyinyir kecil. Saya lagi tidak ada acara. Suami saya sedang keluar kota 3 hari juga. Pak, jadi daripada bengong di rumah, ya sudah, saya manfaatkan waktu buat kerja. Alis Rico terangkat. Kamu pasti satu-satunya karyawan yang senang disuruh lembur. Melody tertawa ringan. Anggap saja saya sedang mengalihkan energi saya ke pekerjaan. Rico menatapnya sejenak, nyaris seperti mengamati. Lalu ia kembali menunduk dan mengetik sesuatu di laptop. Oke. Kalau begitu, saya kirimkan filenya ke email kamu. Kita kerja di ruangan masing-masing. Tapi kalau butuh bantuan, kamu tahu harus kemana. Melody berdiri. Siap, Pak. Saya ke ruang saya dulu, ya. Belum sampai pintu, Rico bersuara lagi. Kamu suka ayam atau daging? Melody menoleh, bingung. Maaf, saya pesan makanan. Kamu mau ayam atau daging? Ulang Rico, kali ini menatapnya lurus-lurus. Melody tersenyum geli. Wah, bos kejam yang ternyata perhatian juga. Ya. Rico tidak membalas. Tapi mulutnya sempat bergerak naik sedikit nyaris seperti senyum. Daging, Pak. Jawab Melody mantap. Biar energinya nendang sampai malam. Noted. Beberapa jam kemudian, hujan turun lebih deras. Suara tetesan air menghantam kaca menjadi latar alami yang menenangkan. Melody duduk di ruangannya, menatap layar sambil sesekali menggeliat. Laptopnya menyala, spreadsheet terbuka penuh angka yang membuat mata lelah. Lalu pintu ruangannya diketuk. Rico masuk dengan 2 kantong kertas di tangannya. Makan malam datang. Melody langsung bersinar. Wah, servis antar pribadi dari bos. Rico meletakkan 1 kantong di meja Melody. Jangan bilang saya tidak manusiawi. Terima kasih, Pak Rico. Melody membuka bungkusan itu dengan antusias. Aroma daging panggang menguat, memancing perutnya yang memang sudah protes. Rico duduk di sofa ruang Melody, membuka makanannya sendiri. Keduanya makan dalam keheningan sebentar, sampai Melody melirik Rico dengan rasa iseng. Pak Rico, boleh tanya sesuatu tidak? Tanya saja. Jawab Rico,